Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PLTS Kang Awang. Channel ini saya buat untuk menggantikan channel saya yang lama yang tidak dapat saya aktifkan kembali dikarenakan suatu hal. Ini menjadikan pelajaran berharga bagi saya untuk belajar tentang pentingnya keamanan akun yang maksimal pada email yang saya gunakan untuk masuk ke YouTube. Oleh karena itu, kembali saya mohon dukungan dan supportnya dari seluruh penonton sekalian. Masih dengan tema yang sama seperti yang terdahulu. Di sini kembali saya ingin mengulas tentang seluk-beluk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Baik pemasangan, pemeliharaan maupun pemanfaatan teknologi PLTS ini sebagai sumber listrik utama di rumah maupun sebagai backup PLN. Pada video pertama ini, saya akan sharing tentang penggunaan awal PLTS saya di rumah. Saya mulai membangun dan memanfaatkan PLTS ini sejak bulan September tahun 2019 dengan memasang 720 WP panel surya yang terdiri dari 6 buah panel kapasitas 120 WP dan menggunakan inverter sistem 24 volt. Pada awal pemasangan, panel-panel surya ini tersebar di beberapa tempat. Karena rumah saya menghadap ke timur, maka sebagian panel saya tempatkan di sisi depan rumah menghadap ke timur, dan sebagian panel lainnya saya tempatkan di belakang rumah menghadap ke barat. Saya lakukan itu karena saya berpikir bahwa panel surya ini harus mendapatkan sinar matahari secara optimal sejak matahari terbit sampai menjelang matahari terbenam. Rekan-rekan, ada beberapa peralatan pendukung yang kita gunakan untuk dapat merubah energi matahari ini menjadi energi listrik. Yang pertama tentunya adalah panel surya. Panel surya atau yang biasa disebut juga dengan PV atau fotovoltaik. Panel surya terdiri dari kumpulan sel surya yang disebut sel fotovoltaik yang disusun sedemikian rupa agar dapat menyerap sinar matahari dan menghasilkan listrik. Ada beberapa jenis PV yang beredar di pasaran. Untuk panel berbahan kristalin silikon, terdapat dua jenis yaitu monokristalin dan polikristalin. Sedangkan panel surya berbahan tin film, terdapat jenis amorphous silikon, kadmium telurin, dan copper indium gallium selenide. Untuk PV yang terpasang di rumah saya ini adalah PV jenis monokristalin. Saya memilih tipe ini karena mempunyai efisiensi konversi sinar matahari yang lebih tinggi. Pada awal pemasangan, beberapa panel surya ini saya tempatkan di sisi depan rumah di atas atap spandek berbahan plat seng dengan jarak 10 cm. Setelah 6 bulan, ternyata sisi panel bagian bawah sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan seperti hangus terbakar. Ini adalah akibat pantulan panas yang diterima dari atap plat spandek. Semakin lama tentu ini akan mempengaruhi performa dan masa pakai panel surya. Oleh karena itu, maka saat ini panel-panel tersebut saya pindahkan ke belakang dan saya pasang dengan jarak sekitar 1-1,5 meter dari atap. Hal ini akan membuat sisi bawah panel mendapat sirkulasi udara yang baik dan juga memudahkan kita ketika akan melakukan perbaikan. Ini adalah penampakan sisi output panel surya. Di sini terdapat terminal kabel yang dilindungi kotak hitam. Di dalamnya terdapat 2 buah dioda yang berfungsi sebagai pengaman. Di bawah panel ini kita juga dapat melihat data-data panel surya seperti tahun berapa panel ini diproduksi, kemudian merek dan juga data-data lainnya seperti kapasitas panel surya,
voltase maksimal dari panel surya ini, berapa ampere output, berapa derajat panas yang bisa ditoleransi oleh panel surya, dan juga dimensi atau ukuran panel. Rekan-rekan, jika tadi di bagian atas kita memasang panel surya, selanjutnya di sini terpasang beberapa peralatan pendukung untuk mengaktifkan PLTS. Penempatan alat ini semua hanya mengikuti imajinasi saya ya teman-teman, jadi mungkin terlihat berantakan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu fungsi dari alat-alat yang terpasang ini. Alat pertama yang berwarna merah ini adalah MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Alat ini berfungsi sebagai pengontrol pengisian daya yang mengalir dari panel surya ke baterai. Saat ini saya memasang satu buah MPPT kapasitas 100 ampere. Pada terminal MPPT ini terdapat simbol atau gambar yang menunjukkan ke arah mana kabel akan kita koneksikan. Di sebelah kiri terlihat gambar panel surya. Ini adalah jalur kabel yang masuk dari panel surya. Voltase pada pot ini ditentukan oleh kombinasi berapa seri dan paralel panel surya yang kita buat di atas. Saat ini saya menggunakan 4 seri panel. Jika satu panel mengeluarkan 18 sampai 21 volt, maka jika diukur voltase di sini akan terbaca antara 72 sampai 84 volt. MPPT ini mampu menghandle voltase sampai dengan 150 volt. Artinya, voltase saat ini masih berada di bawah toleransi kerja MPPT. Kemudian di sebelahnya adalah port menuju ke baterai. MPPT ini dapat beroperasi pada tegangan 12 sampai dengan 48 volt dan secara otomatis akan bekerja menyesuaikan dengan sistem baterai yang kita gunakan. Saat ini saya menggunakan inverter dan baterai dengan sistem 24 volt. Perangkat selanjutnya yang terpasang di sini adalah inverter. Perangkat inilah yang merubah arus DC dari baterai dan panel surya menjadi arus AC 220 yang nantinya akan kita alirkan ke beban atau ke rumah. Inverter ini mempunyai kapasitas 3000 watt dengan trafo toroidal yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan ATS system, sehingga perpindahan dari PLN ke inverter maupun sebaliknya dari inverter ke PLN ini tanpa jeda, sehingga akan mengamankan peralatan elektronik di rumah. Kemudian untuk menjaga usia pakai baterai agar baterai tidak terkuras habis saat pemakaian, di sini saya menggunakan LVD atau Low Voltage Disconnect yang berfungsi untuk memutus arus dari baterai secara otomatis pada saat baterai voltase sudah turun pada batas setting tegangan rendah atau disconnect, dan kemudian akan menyambungkan kembali beban secara otomatis jika baterai terisi kembali dan tegangan mencapai batas setting tegangan reconnect. Saat ini batas disconnect pada LVD ini saya setting pada tegangan 23,5 volt dan untuk tegangan reconnect pada 25,5 volt. Untuk mengontrol dan menjalankan fungsi secara otomatis dari beberapa peralatan di panel ini, saya menggunakan 3 buah relay. Yang pertama adalah relay 24 volt yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik dari PLN berdasarkan tegangan baterai yang diterima oleh LVD. 2 buah relay berikutnya adalah relay AC 220 yang berfungsi untuk mengaktifkan 2 kWh digital meter untuk membaca berapa beban pemakaian saat menggunakan PLN dan beban pemakaian saat menggunakan PLTS.
Kemudian di bawah digital kWh meter ini ada selector switch yang berfungsi untuk memindahkan catuan listrik secara manual ketika terjadi masalah atau ketika kita melakukan perbaikan dalam sistem PLTS ini. Karena baterai yang mencatu inverter di rumah saya ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan listrik selama 24 jam, maka di sini saya menambahkan timer weekly yang berfungsi untuk mengatur berapa lama PLTS ini bekerja. Kemudian untuk menjaga suhu ruangan di dalam panel ini tetap terjaga dengan tujuan menghindarkan perangkat kita terkena suhu panas yang berlebih, saya menambahkan 2 buah fan yang dikontrol oleh temperatur suhu merek Tafware ini. Fan tersebut akan menyala ketika suhu ruangan mencapai 41 derajat. Kemudian, fan ini akan berhenti ketika suhu sudah turun dan berada pada suhu 37 derajat. Rekan-rekan, PLTS saya ini menggunakan sistem off-grid ya, sehingga saya membutuhkan baterai untuk dapat menghidupkan inverter. Saat ini saya menggunakan baterai bekas laptop yang saya kumpulkan dan saya rakit menjadi 7 buah baterai pack. Baterai pack ini dikontrol oleh sebuah BMS merek Dali 100 ampere dan untuk menyetarakan voltase tiap-tiap baterai saya menggunakan active balancer. Rekan-rekan, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan simulasi dan pengetesan ATS inverter ini ya. Di sini saya menggunakan 1 buah lampu untuk melihat seperti apa efek perpindahan catuan listrik dari inverter ke PLN dan demikian juga sebaliknya. Silahkan rekan-rekan perhatikan apakah pada lampu ini nanti mengalami gangguan ketika terjadi perpindahan catuan listrik. Saat ini pukul 8:14 menit, saya akan pindahkan sumber listrik ini dari inverter ke PLN pada pukul 8:15 menit ya. 8:15 ya, sekitar 30 detik lagi. Sumber listrik sekarang didapat dari inverter, indikator inverter yang menyala. Nanti ketika akan berpindah maka indikator PLN yang berganti menyala. Sekitar 9 detik lagi ya, bisa dilihat ini lampu menyala. Rekan-rekan silahkan perhatikan ketika terjadi perpindahan apakah lampu ini mengalami jeda ya. Sudah berpindah ke PLN dan lampu ini tidak ada gangguan ya. Indikator di inverter juga menunjukkan sudah berpindah. Di sisi sebelah kiri ya, ini adalah catuan dari PLN ya. Ini lampu masih normal. Kemudian saya akan coba pindahkan kembali sumber daya listrik ini dari inverter ya pada pukul 8:16. Oke, sekitar 15 detik lagi ya. Rekan-rekan silakan perhatikan indikasinya dan cahaya lampu ini ketika terjadi perpindahan. Oke, sekarang sudah berpindah ke inverter kembali dan lampu masih tetap menyala normal ya. Proses perpindahan tanpa jeda seperti ini akan dapat mengurangi resiko kerusakan pada perangkat elektronik di rumah. Rekan-rekan, demikian tadi review singkat awal penggunaan PLTS yang saya rakit dan sudah digunakan sekitar kurang lebih 3 tahun. Dari hasil pemasangan PLTS ini mampu mengurangi tagihan listrik sekitar 50%. Saya akan tunjukkan histori pembayaran PLN-nya. Baik rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa memberi sedikit gambaran khususnya kepada yang ingin memanfaatkan teknologi PLTS ini sebagai cadangan energi listrik di rumahnya. Silahkan berikan tanggapan dan komen Anda tentang video ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya dan salam energi ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.